Oke, anak-anak, selamat pagi. Pagi. Oke, tetap semangat ya. Saya lihat anak-anak senyum-senyum nih. Kenapa? Sangat excited ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, sebelum kita mulai anak-anak, karena kita lagi belajar di lab, ya. Pertama-tama silakan diperhatikan dulu keselamatan kerja. Ya, kalian udah pakai sepatu? Sudah. Oke, nah pastikan itu untuk pakai sepatu nanti. Ya, karena kita bekerja di lingkungan yang penuh dengan listrik ya. Di bawah ini banyak banget ada listrik. Ya, banyak banget ada kabel-kabel yang berantakan di bawah ini. Jadi nanti anak-anak silakan untuk tetap menggunakan alas kaki untuk masuk ke sini. Ya, itu. Nah, sebelum kita mulai dengan panganjali, ya, Ibu ingin menyampaikan ke kalian, di samping kalian itu udah bersih atau belum? Nah, coba dicek dulu. Belum? Oke. Nah, bagi yang masih kotor ada sampahnya, silakan dipungut kemudian dibawa keluar sampahnya. Ya, silakan dibawa keluar. Yang di sini gimana? Aman? Aman? Oke, aman. Ya. Itu yang di belakang kenapa ketawa-ketawa? Oke, nggak apa-apa ya, jangan tegang ya. Oke, ini hari pertama kita belajar, gitu, ya. Sudah? Karena kalian sudah siap, kita buka pelajaran kali ini dengan panganjali. Kemudian nanti setelah panganjali diikuti dengan doa, ya. Ketua kelasnya mana? Oke, silakan untuk ketua kelas mengkoordinir. Pada asal panganjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan sikap amustikarana. Agama lain menyesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Oke, bisa Ibu mulai? Bisa. Oke, kayaknya ini pada tegang-tegang nih. Tapi ini beraneka ragam sebenarnya. Ya, yang di belakang senyum-senyum. Yang di depan tegang gitu. Ini oh, jadi berubah dia jadi ketawa ya. Oke. Sudah? Biar lebih fokus, Ibu punya gerakan. Ya. Coba angkat tangannya. Oke. Sudah? Nah, kemudian coba digerak-gerakan. Nah, kalau nanti Ibu akan hitung ya. 1 itu misalnya. Ya. Nah, kalian menghadap ke kiri. Ya, 1. Kemudian kalau Ibu bilang 2, balik lagi. 2, kayak gitu. Ya. Kemudian bilang 3, balik lagi. Terus balik-balik seperti itu. Ya. Oke, nanti jangan jadi seperti ini. Ya. Oke. Udah. Ini kayak orang nari jadinya ya. Gitu. Oke, sudah? Oke, angkat tangannya. Kemudian sekarang kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan. Ibu lihat yang ada yang lemah gemulai gerakannya. Ini pasti penari nih kayaknya nih. Ada yang penari di sini? Oke, bagus. Oh, ini pasti paling bagus dah gerakannya tadi. Oke, kamu penari? Oh, bukan. Oh, Pregina. Beda ya? Oke, sudah. Oke, kita fokus lagi ya.
Nah, sekarang Ibu lakukan absensi terlebih dahulu. Ya. Anak Agung Gede Wahyu Nata Putra. Artiar Resta. Hadir. Bintang Adika. Hadir. Desa Nyoman Putri Krisna. Hadir. Arya Marcelo. Hadir. Ngurah Trisna. Hadir. Ratih Prameswari. Wahyu. Oke. Bintang Dianarta. Agus Satya Suputra. Arta Wijaya. Hadir. Oh, dispen. Oke. Dispen ke mana? Lomba TIK. Oh ya ya. Sampai mana tadi? Arta ya? Suci Arta. Dendi. Raya Dinanta. Hadir. Surya Tama. Hadir. Risna Utari. Hadir ya. Mungkin nanti yang menjawab cukup satu orang aja ya, ketua kelasnya. Ya, nanti jawab apakah dia hadir atau tidak. Ayundia. Hadir. Citra. Bunga Krisna. Cynthia Kusuma Dewi. Hadir. Cori. Cori apa? Oke. Biasanya Ibu panggil dia Kori gitu. Kok di absen tiba-tiba jadi Cori gitu. Kori ya? Oke. Dharma. Oke. Joanna. Oke, hadir. Rian. Hadir. Oh, sakit. Oh iya. Sakit. Gina Afrilia. Oke. Sri Indah. Hadir. Diah Marlina. Hadir. Kemudian Dwi Damayanti. Oke. Diang Raya Giri Puspita. Hadir. Intan Kumara. Hadir. Terus Risma Kaniaka. Hadir. Devi Karunia. Abi. Kirana. Hadir. Pasa. Oke. Yuri. Yuri hadir. Oke, hanya beberapa orang yang nggak hadir ya. Oke, bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke. Nah, jadi ini pertama kalinya kalian ikut praktikum di lab komputer. Nah, jadi untuk pesan Ibu yang tadi, ya, untuk pesan Ibu yang tadi tolong diingat ya. Ketika nanti kalian masuk ke lab komputer, itu ingat pertama keselamatan kalian, ya, keselamatan kerja kalian, ya, itu penting ya. Nah, selain kalian nanti di lab, ketika kalian nanti masuk dunia kerja itu sama, ya, semua itu ada SOP-nya itu, ya, biar menjaga keamanan kalian saat bekerja, terutama dengan alat-alat yang agak riskan seperti ini. Ya, ini ada aliran listriknya, kalau kita salah dikit aja, itu bisa bikin kena sengatan listrik, ya, atau kesetrum kayak gitu. Ya, jadi nanti mohon diantisipasi kayak gitu. Ya, bahaya sebenarnya ya, kalau apalagi banyak banyak kabel di belakang. Dah? Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Siap belajar? Siap. Oke. Ibu siapkan dulu PowerPoint-nya. Nah, hari ini kita belajar tentang integrasi aplikasi perkantoran. Ya. Nah, materi yang akan kalian pelajari itu adalah object linking dan embed atau OLE. OLE bisa disingkat dengan OLE biar gampang ya, bukan ole-ole ale-ale, bukan. Ya, OLE ini ya. Object linking dan embedded. Nah, jadi OLE itu sebenarnya nggak cuma di Microsoft Office, ya, banyak sebenarnya di aplikasi-aplikasi yang lain. Namun saat ini kita belajar di Microsoft Office, ya, sebagai aplikasi pertama yang kalian pelajari di komputer, ya. Oke,
Nah, sebelum mulai Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, kalian itu diharapkan bisa mempraktikkan rumus perhitungan pada aplikasi pengolah angka, ya, dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan fitur autofill. Ya, kalian diharapkan bisa belajar menggunakan fitur autofill. Tahu fitur autofill? Tahu enggak? Nah, nanti kalian belajar, ya. Kemudian yang ketiga, membandingkan absolut dan semi absolut. Nah, yang mana pakai absolut, yang mana pakai semi absolut. Ya, kayak gitu. Kemudian yang keempat, mempraktikkan rumus dasar pada aplikasi pengolah angka. Nah, rumus dasar yang dimaksud itu seperti biasa, sum, average, max, dan min. Kayak itu rumus dasar. Ya, nyawanya seorang pengguna Excel. Kalau itu nggak tahu, gitu, ya, ntar dulu. Kalian belum bisa sebagai seorang pengguna Excel, kayak itu, ya. Nah, kemudian yang kelima itu menganalisis permasalahan terkait pengolahan data, ya, dengan integrasi aplikasi perkantoran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integrasi, gitu? Ya, nanti kalian akan pelajari, ya. Oke, sampai di sana Ibu lanjut ya. Nah, oke. Di depan tampil sebuah gambar, ya. Menurut kalian, nah ini suasana apa? Kantor. Kantor. Siapa di sini yang pernah ke kantor? Itu saya. Yang orang tuanya pegawai, pernah nggak ke kantor ibunya atau bapaknya? Pernah? Oke, banyak ya. Ini kayak kantor impian kita ya. Adem banget, kayak adem. Terus mejanya juga rapi. Terus ada tempat santainya kayak gitu ya. Itu adalah tempat impian kita untuk bekerja kayak gitu. Nah, kayak ini adalah suasana kantor. Ya. Nah, Ibu ada pertanyaan. Nah, pernahkah kalian membayangkan? Nah, itu kan tadi suasananya. Sekarang Ibu tanyakan, gimana sih cara orang kerja di sana? Gitu. Ya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana pegawai kantor mengatur dokumen mereka? Gitu. Ya, yang pertama pasti menggunakan nggak alatnya dulu? Iya, pakai komputer ya. Saat ini teknologi yang mendukung aktivitas di kantor itu salah satunya itu adalah komputer. Ya, membuat laporan, kemudian membuat media presentasi, kemudian membuat surat seperti itu. Ya, komputer. Nah, dalam komputer, nah, ada dua aplikasi. Ya, ada dua aplikasi, yang kiri dan yang kanan. Oke, yang senyum-senyum ini kayaknya tahu. Oke. Yang mana kira-kira dipakai di perkantoran? Dipakai kerja ya, pakai kerja maksud Ibu. Ada yang bilang Mobile Legend? Oke. Benar juga sih. Siapa tahu gini di kantor Mobile Legend, di kantornya ya. Oke. Di kantor e-sport ya. Oke. Oke, sekarang kita berbicara masalah bagaimana perkantoran mengatur dokumen laporan mereka. Ya. Jadi yang paling banyak dipakai itu adalah yang yang Office ya. Yang kanan kita sisihkan dulu ya, Mobile Legend. Kalau yang kanan sih mungkin untuk healing ya. Biasanya stres kerja di kantor, yang kanan healing ya. Yang cewek-cewek setuju enggak? Yang cewek-cewek enggak setuju. Yang cowok enggak juga? Enggak suka ya? Enggak suka, oke. Mungkin beda. Jangan-jangan aplikasinya Gardenscape. Tahu enggak? Enggak. Oke. Udah? Oke, kita tarik dulu berarti Microsoft Office ya, yang biasanya digunakan untuk aplikasi perkantoran. Kalian mengenal 3 aplikasi ini? Mengenal. Ya, paling tidak mungkin saat SMP kalian pernah mengenal atau mendengar aja ketiga aplikasi ini.
Oke, coba siapa yang mau menjawab? Yang warna orange ini aplikasi apa? Oke, silakan. Yang warna orange itu aplikasi PowerPoint. Oke, aplikasi PowerPoint. Gunanya untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Untuk mempresentasikan suatu ini karya. Ya. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. PowerPoint ini, ya ini benar aplikasi PowerPoint fungsinya untuk membuat media presentasi. Ya, di perkantoran juga sama. Ini dipakai ya. Biasanya kalau ada rapat-rapat pasti pakai aplikasi ini. Ya, ada rapat itu bosnya mau presentasi, siapkan dah PowerPoint kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya, jadi bos itu nggak melulu galak ya waktu rapat gitu. Ya, tapi dia juga harus menyiapkan, mempresentasikan datanya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian yang biru, oke, silakan. Microsoft Word. Ada yang bisa menjelaskan fungsi Microsoft Word? Oke, silakan. Menulis data atau dokumen secara digital. Oke, menulis data atau dokumen secara digital. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, nah yang hijau. Oke, silakan. Yang warna hijau itu aplikasi Excel. Oke, aplikasi Excel. Oke, ada yang bisa menjelaskan fungsi Microsoft Excel? Oke, yang sebelah sini deh. Ya. Fungsi Microsoft Excel itu gunanya itu untuk menghitung data keuangan pada umumnya. Oke, untuk menghitung data keuangan. Oke, bagus. Tepuk tangan semua. Oke, ya bagus-bagus jawaban kalian. Ya, jadi Ibu ambil kesimpulan. Tadi Microsoft Word itu fungsinya untuk membuat dokumen. Ya, dokumennya bebas. Apa saja, misalnya surat, ya, laporan. Kalau anak-anak, nah kalian kalau nanti kelas 12, ya, disuruh bikin karya tulis, ya, disuruh bikin karya tulis. Nanti kalian pakai aplikasi Microsoft Word untuk bikin karya tulisnya, kayak gitu. Terus kalau Microsoft Excel itu gunanya untuk menghitung, gitu. Untuk mengolah data, ya, membuat laporan keuangan, kemudian lain sebagainya, ya, itu. Oke, sampai di sana kalian sudah tahu ketiga jenis aplikasi ini. Nah, oke, jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah integrasi ketiga aplikasi ini. Ya, selama ini kalian belajar hanya bagaimana caranya menggunakan Microsoft Word, gimana caranya menggunakan Microsoft Excel, kayak gitu. Nah, kalian pernah nggak membayangkan kalau ternyata ketiga aplikasi ini bisa diintegrasikan? Nah, ya, pernah nggak? Nah, misalnya nih, Bu kasih contoh. Kalian bikin data di Excel, ya. Kemudian kalian tampilkan itu di Microsoft PowerPoint. Ya. Ketika kalian ngedit datanya di Microsoft Excel, yang di PowerPoint ikut terupdate. Nah, kayak gitu. Pernah nggak kalian membayangkan hal seperti itu? Belum, ya, karena kalian masih belajar. Oh, ini Microsoft Excel, ini Word. Ternyata bisa loh, gitu. Ya, Ibu kasih contoh. Nah, Ibu kasih contoh. Nah, Ibu punya data kayak gini. Perhatikan PowerPoint-nya ya. Nah, Ibu punya PowerPoint seperti ini ya. Laporan keuangan bulan Agustus PT Kresna Jaya. Nah, kayak gini ya. Nah, formatnya seperti ini. Kemudian Ibu juga bikinkan di Microsoft Excel ya. Formatnya sama ya. Semisal Ibu ganti secara acak, misalnya kalian ini di kelas 10 MIPA 5. Nah, Ibu ceritanya ya ngawagin lah ngisiin ini MIPA 5 ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian nah Ibu secara random lah ngisi datanya kayak gini ya. Nah, terus ini kan tadi kan SMA Negeri 3 Denpasar aja kan. Nah, sekarang berubah, ngikutin apa yang ada di Microsoft Excel. Itu. Nah, Ibu kasih pembuktian lagi sekali ya. Nah, ini udah ada nama kelas di sini misalnya.
Terus Ibu hapus yang ada di sini. Mana itu ya? Nah, Ibu hapus yang ada di sini. Nah, yang ada di Excel. Nah, apa yang terjadi di PowerPoint? Ikut juga terhapus. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, itulah yang namanya integrasi. Itulah salah satu contoh ya, integrasi aplikasi ya. Jadi data yang ada di Excel itu nyambung ke PowerPoint. Itu ya. Kemudian nah, apa nama fitur tersebut? Ya. Nama fiturnya adalah ini, Object Linking dan Embedding. Itu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Ibu mengajak kalian untuk mempraktikkan gimana caranya mengolah data, ya, kemudian bagaimana caranya menyambungkan data yang udah kalian buat nanti ke Microsoft PowerPoint. Nah, kayak gitu, ya. Tapi sebelum mulai, Ibu jelaskan dulu, selain disambungkan dengan PowerPoint, data ini juga bisa disambungkan dengan Microsoft Word. Langkah-langkahnya sama. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau bikin laporan, ngolahnya di Excel, ya, kemudian kamu sambungkan di Word, kayak gitu, biar jadi satu dengan laporan kalian, itu bisa. Ya, jadi seperti itu namanya integrasi aplikasi perkantoran. Ya, oke, sampai di sana paham? Oke, itu aja dulu. Nah, sekarang kita akan praktek object linking dan embedding. Ya. Nah, sebelum itu Ibu minta kalian untuk membagi kelompok dulu. Kayaknya tadi sebelum kita mulai Ibu udah pesankan untuk bagi kelompok ya. Ya. Udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke. Ibu minta anggotanya 3 orang, tapi kayaknya ada yang 2 orang ini. Oke, nggak apa-apa. Ya, kebetulan banyak komputer yang tidak terpakai, silakan. Ya. Sudah semua berkumpul sesuai kelompok ya? Oke, bagus. Ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu permasalahan yang akan kalian pecahkan ya. Oke, sebelum masuk ke sana, nah, nanti langkah-langkah yang kalian lakukan itu yang pertama ya, buatlah data terlebih dahulu di Microsoft Excel. Ya. Kemudian yang kedua, bukalah aplikasi Microsoft PowerPoint kalau mau mengintegrasikan dengan PowerPoint, ya. Kemudian baru lakukan langkah-langkah menambahkan fitur OLE, ya, Object Linking dan Embedding, ya. Kurang lebih seperti itu, ya, nanti langkah-langkahnya, ya. Oke, Ibu bagikan LKPD terlebih dahulu pada kalian. Tolong dibagikan ya, per kelompok 1. Ya, satu kelompok 1 LKPD. Masih ya? Masih kurang ya? Yang ini juga. Itu udah. Oke. Oke, sudah? Oke, kelebihan ya. Oke, sudah? Nah, sekarang perhatikan dulu LKPD-nya. Nah, bagian depan itu identitas kelompoknya. Ya, identitas kelompoknya nanti silakan diisi ya setelah ini. Kemudian sudah ya halaman pertama. Ada pertanyaan? Oh, gabung ke sana. Oke, boleh. Ini gabung ke? Oke, boleh. Silakan. Oke, sudah? Nah, Ibu bisa Ibu lanjutkan? Oke. Di halaman pertama sudah jelas. Kemudian di lembaran yang kedua ini petunjuknya, tujuan pembelajaran dan bagaimana keselamatan kerja. Ya, jadi nanti ini silakan dibaca-baca aja. Nah, perhatikan di lembaran ketiga.
Oke. Nah, di lembaran ketiga itu ada orientasi masalah. Nah, Ibu kasih cerita ya. Ini adalah soal cerita, ya. Made, ya siapa yang namanya Made di sini? Oke. Made bekerja di kantor pusat perusahaan tekstil Kresnajaya. Ibu ngarang-ngarang aja nih ya. Di daerah Denpasar. Made ditugaskan untuk membuat laporan hasil penjualan dan pengeluaran dari 8 cabang perusahaan yang tersebar di Denpasar dan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Nah, jadi PT Kresnajaya punya 8 cabang. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan laporan, Made diberikan 8 laporan keuangan dari masing-masing cabang. Nah, di dalam laporan, Made diminta untuk menampilkan informasi nama cabang, nama manajer, alamat cabang, total penjualan, total pengeluaran, dan jumlah keuntungan. Nah, jadi nanti untuk itu kalian coba analisis pakai aplikasi apa ya untuk membuat laporan keuangan itu, ya. Nah, ini sama juga, Made juga diminta untuk menampilkan data keuntungan tertinggi, data keuntungan terendah, dan rata-rata keuntungan. Nah, itu coba dianalisis pakai aplikasi apa kira-kira ya untuk menghitung itu, ya. Nah, kemudian setelah itu data tersebut akan langsung tampil di media presentasi yang terintegrasi dengan media pengolahan data. Nah, itu apa maksudnya? Itu coba nanti dianalisis ya. Yang mana untuk pengolahan data, yang mana untuk presentasi, kayak gitu, ya. Nah, di sini juga diberikan format keuangannya, laporan keuangannya biar nanti lebih gampang bekerja, ya. Nah, jadi itu permasalahannya. Nanti anak-anak silakan coba dianalisis, ya. Ya, caranya menganalisis ya sudah ada panduan. Oke. Coba perhatikan di halaman yang keempat atau lembaran keempat. Nah, aplikasi apa yang digunakan? Aplikasi apa saja yang digunakan? Nah, silakan nanti didiskusikan, ya. Kemudian yang nomor 2, rumus apa saja yang digunakan? Nah, ini untuk yang di aplikasi pengolahan datanya, pengolahan data, ya. Kemudian yang ketiga, fitur apa yang digunakan untuk menyambungkan data tersebut ke media presentasi, ya. Fitur apa namanya? Itu. Nah, ini menyambung dari nomor 3, bagaimana langkah menggunakan fitur object linking dan embedding di PowerPoint. Nah, seperti itu, ya. Jadi silakan itu dipecahkan. Pertama, kalian isi dulu jawaban ini, ya, jawaban keempat soal itu. Setelah itu baru lakukan praktikum sesuai dengan petunjuk yang ada di permasalahan, ya. Oke, sampai di sana kalian paham atau ada pertanyaan? Silakan. Praktikumnya itu per orang buat atau satu kelompok satu orang sendiri? Oke, untuk praktikum per kelompok. Berarti satu. Iya, saat per kelompok misalnya ini, berarti satu komputer aja, kayak gitu, ya. Sama juga, misalnya kelompok ini satu komputer aja, itu, ya. Jadi nanti kalian diskusi ya, diskusi ini gimana sih caranya, ini rumus apa yang digunakan. Yang halaman keempat ini langsung jawab di sini ya, di LKPD-nya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin yang di sini nggak ada? Ya. Yang di bagian pertama itu kan ada di sini kelompok. Ya. Nah, untuk bagian kelompoknya bagaimana, Bu? Kelompok tujuan ambil atau bagaimana? Oke, sekarang Ibu bagi nama kelompoknya ya. Ibu bagi dari sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Boleh nggak? Kan ini kita juga perlu buat PPT hasilnya. Boleh nggak misalnya satu orang buat PPT, satu orang buat Excel? Oke, pertanyaannya bagus ya. Apakah kita nanti buat PPT-nya bisa dipisahkan? Saran Ibu dijadikan di satu komputer, ya. Maksudnya nanti itu hasil PPT-nya nanti dikirim lewat WA ke komputer yang ini. Oke. Ya. Ya.
Kayaknya sih agak terbatas ya karena nggak ada koneksi internet di sini. Ya, koneksi internetnya agak kurang. Ya, jadi Ibu sarankan di satu komputer aja. Ya, di satu komputer. Nanti yang di PowerPoint Ibu nggak minta banyak ya. Cuman seperti contoh yang Ibu tampilkan ini aja. Nah, yang kayak ini. Nah, kayak ini. Ya. Yang penting ada ini aja. Ya, masalah tampilan, masalah ini Ibu nggak lihat. Ya, yang Ibu mau lihat gimana caranya kalian memecahkan permasalahan tersebut, permasalahan cara menyambungkan aplikasi PowerPoint dengan Excel, kayak gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Berarti yang lain udah jelas ya? Udah jelas? Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Nggak? Oke. Kalau tidak, silakan anak-anak pertama kerjakan dulu ini. Ya, setelah selesai baru langsung mengerjakan yang ini. Oke, dipersilakan ya. Anak-anak, kita lumayan punya waktu. Kita selesai di jam 12:15, 12:20 ya. Nah, jadi Ibu harapkan jam 11:40 anak-anak sudah selesai. Ya, sudah selesai mengerjakan soal yang ada di sini serta praktikumnya. Setelah itu baru kita diskusi. Oke, silakan. Langsung aja di drag kayak gini biar muncul kayak kotak kayak gini nih, yang kayak jalan nih, titik-titik itu langsung aja enter. Tapi kalian perlu tahu juga formatnya sebenarnya ini langsung isi kurung tutup karena Excelnya dia tuh otomatis langsung isi kurung tutupnya. Kasih Bu. Ya.
Oke, anak-anak perhatikan. Nah, Ibu kasih sebuah trik ya. Perhatikan ke depan semuanya. Nah, dalam pembuatan data, nah coba Ibu tampilkan yang masih mentah ya. Nah, yang belum ada rumusnya kayak gini ya. Nah, di sini kan tertulis yang tampil itu misalnya ini Rp 8 juta tok kayak gini ya, nggak ada titik 00. Nah, kadang kan ada yang kayak gini. Ntar dulu ya. Kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian ingin menampilkan data seperti ini, ya, kalian gunakan di menu home, ya, pilih di number ini, ya. Ini artinya menambahkan angka desimal, ya. Jadi kalau kalian klik yang ke kiri, nah akan nambah format desimalnya menjadi 3 angka, kayak gitu. Nah kalau kalian klik ke kanan, nah kayak gini, maka dia akan tok ke hanya angkanya aja tanpa desimal kayak gitu. Ya, jadi nanti kalau kalian mau menampilkan data biar ada koma 00 kayak gitu, silakan nanti gunakan ini, ya. Linking objek udah sampai di sana. Oke, objek linking. Nah, ibu giniin di sini ya. Ibu jelaskan caranya di sini. PowerPoint, coba diklik. Blank presentation. Nanti untuk tampilan coba nanti kamu sesuaikan sendiri ya, mau tampilan kayak gimana. Misal tambahin lagi satu yang bisa diisiin data. Tunggu dulu. Coba blank. Malah putih. Jadi mana ya? Desainnya Atau gini aja. Coba lagi sekali lagi. Baru kelihatan. nah nih, Yang mana kamu suka? sama aja Bu. Tapi sama aja ya. Ya udah deh blank aja. Atau ini ada biru-birunya dikit. Ini Enggak, yang di atasnya boleh. Sama aja. ini Tapi ini nggak cocok untuk nampilin data soalnya ini nutupin. yang mana? New slide. Atau mau ganti desain boleh. Yang mana ini? Yang kayu-kayu itu mana ya? Kayu nih. Yang ini yang udah pada. Nah itu boleh. Ini boleh, blank boleh. Title only boleh. Nah itu. Nah terus caranya insert objek ini create from file. Nah baru cari file yang tadi itu. Berarti langsung di sini. Tadi. Ya simpan dulu. Apa sih ini save? Di save as, taruh di dokumen, di PC dokumen, isiin namanya tuh kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 kalian ya, oleh kelompok 2 itu.
Ya? Save-nya di dokumen aja ya. Di browse. Nah, oleh kelompok 2. Oke. Kelewatan lagi. Harusnya klik linknya itu. Coba diunduh aja, ulang lagi sekali. Nah, ini centang link. Nah, kalau itu nggak dicentang, cuman kalau lagi ada perubahan nggak berubah dia. Gitu. Ya, biar langsung nge-link dia, otomatis dia. Nah, oke, silakan disesuaikan. Dah benar deh. Makasih Bu. Iya. Tapi ini emang tabelnya kelihatan ada garis-garis. Nggak apa-apa nanti pas gini, pas slideshow nggak kelihatan. Oke, siapa? Oke. Nah, Ibu mau cek dulu yang kelompok 1. Oke, sudah. Coba Ibu cek lagi. Kelompok 1 udah sampai mana? Kelompok 1 masih sibuk ya? Oke. Kelompok 2 udah sampai mana? Oke, udah selesai ya. Kelompok 3? Udah, oke. Nggak mau diganti? Coba Ibu cek ya. ngedit. Kelompok 5? Enggak. Oke. Nanti coba Ibu cek ya. Kelompok 6 gimana? Kayaknya belum sempat Ibu cek nih. Nyatuin. Oh, gitunya. Oke. Coba Ibu cek ya.
Kelompok 1 gimana? Udah selesai? Oke. Ya. Oke, kelompok 1 nanti sambil jalan ya. Sudah? Oke, perhatikan anak-anak. Sambil menunggu kelompok 1 selesai, ya jadi sebenarnya kita udah habis waktunya untuk praktikum, ya. Jadi kita punya waktu lagi 30 menit, jadi Ibu ingin lihat anak-anak bagaimana memecahkan masalah yang sudah Ibu kasih, ya. Nah, jadi selanjutnya Ibu minta nanti siapapun kelompoknya boleh maju, ya. Nah, untuk membahas permasalahan yang sudah Ibu kasih, ya, di LKPD, ya. Oke. Nah, sebelum mulai mungkin untuk peralihan suasana nih, yang kelompok 1 ikut dulu ya. Untuk peralihan suasana, kita ice breaking dulu. Oke. Semuanya berdiri. Ya. Kelompok 1 silakan ikut dulu. Oke. Siapa tahu habis ice breaking bisa segera selesai ya. Oke. Sudah? Ibu punya namanya tepuk nyawan, bukan lagi yang nari-nari tadi lagi ya. Ibu punya namanya tepuk nyawan, ya. Tepuk nyawan tuh kayak gini. Tepuk nyawan. Jeng. 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 Nang ning ning nang ning ning. Oke. Nang ning ning nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. 2 kali ya. 2 kali nang ning ning nang ning nungnya. Ya. Oke. Sampai di sana bisa? Itu yang di belakang di pojok gimana? Oke, nanti habis ini ya. Oke. Ikut-ikut dulu. Kelompok 6 ikut dulu ya. Biar peralihan sedikit ya. Oke. Kita coba dulu ya. Tepuk nyawan. Jeng. 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 Nang ning ning nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Ini yang di depan malu-malu nih. Mau ikut memperagakan? Oh enggak. Oke. Udah? Oke. Oh, kita lagi sekali ya. Habis itu kita lanjut kegiatan. Ya. Tepuk nyawan. Jeng. 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 Nang ning ning nang ning dung, nang ning ning nang ning dung. Oke. Silakan duduk. Yang di pojok paling semangat ini. Oke. Sudah? Oke. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, kita ada di tahap selanjutnya yaitu menyajikan hasil karya kalian. Nah, jadi Ibu minta nanti, oke, bisa didengarkan? Oke, jadi Ibu minta nanti itu ada permasalahannya. Oke. Oh, USB-nya nggak bisa. Oke, nanti aja ya. Sekarang ikuti arahan yang ada di depan dulu, ya. Oke, sekarang kita ada di tahap menyajikan hasil karya. Jadi Ibu harap nanti masing-masing kelompok bisa menyajikan gimana caranya memecahkan masalah yang Ibu kasih, ya. Nah, kita langsung aja ke masalah yang pertama, yaitu, nah, siapa ya, kelompok mana yang mau menjawab aplikasi apa yang digunakan? Katakan. Oke, kelompok 2. Silakan berdiri. Ya, berdiri dulu. Yang lain perhatikan, ya. Nah, langsung aja dari bangkunya. Sampaikan dengan keras ya. Oke. Mungkin pakai ini aja deh. Pegangin aja ya. Oke. Ya. Oke, baik. Untuk permasalahan yang pertama, aplikasi apa saja yang digunakan untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikan Pak Made dan jelaskan fungsi dari aplikasi tersebut. Nah, jawabannya akan dijelaskan oleh perwakilan dari kelompok kami, yaitu Kirana dan Dea. Nah,
Aplikasi pertama yang dapat digunakan yaitu Microsoft Excel, karena aplikasi ini berfungsi untuk mengolah data laporan keuangan perusahaan. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Baik, untuk aplikasi yang kedua adalah Microsoft PowerPoint. Karena Microsoft PowerPoint digunakan untuk membuat media presentasi yang datanya terintegrasi ke Microsoft Excel. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Dari penyampaian kelompok 2 ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang tidak? Ada? Tidak. Kalian setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Oke, setuju? Oke. Ya. Oke, bagus sekali. Ya, jadi jawaban yang nomor 1 tepat sekali. Ya, aplikasi yang digunakan itu adalah Microsoft Excel dan PowerPoint. Ya, Excel itu untuk mengolah data perusahaan, kemudian PowerPoint itu untuk membuat presentasinya kayak gitu. Ya, oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2. Nah, ini Ibu minta nanti 2 kelompok, ya. 2 kelompok. Nah, jadi mungkin ancang-ancang ada 4 rumus di sini. Ya, Ibu kasih clue ada 4 rumus. Nah, nanti masing-masing kelompok menjelaskan 2 rumus tersebut sekaligus menunjukkan rumusnya di sini. Ya, di laptop Ibu. Ya. Oke. Untuk memilih rumusnya Ibu bebaskan dulu kelompok pertama mau rumus apa, ya. Kemudian kelompok selanjutnya berarti tinggal yang selanjutnya kayak gitu. Ya. Oke. Siapa yang mau maju dulu untuk menyelesaikan soal nomor 2? Nomor 2. Nah, kelompok 2 nanti dulu. Ibu mau dengar dulu kelompok selanjutnya. Ya, langsung ke depan. Oke, kelompok 6. Silakan maju dulu. Langsung aja maju ya. Menjelaskan langsung gini. Ya, langsung aja ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Guru. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjawab penyelidikan masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Yang soalnya adalah apa saja rumus yang digunakan untuk membuat laporan keuangan tersebut, jelaskan fungsi rumus tersebut. Nah, di sini kami hanya menyebutkan 2, sisanya mungkin akan disebutkan oleh kelompok lain. Rumus yang digunakan ada sum, yaitu untuk menjumlahkan seluruh data keuangan, dan max untuk menghitung keuntungan tertinggi. Nah, di sini saya akan mencoba memperpraktekkan tersebut. Dijumlah dulu ini kan yang sum ini sum dipencet ini semua. Ini dulu dijumlah sama dengan plus tuh. Nah, enak kan? Benar. Salah nih. Sum belum klik sum. Udah klik sum. Apa? Udah. Lagi satu jadi. Lagi satu ya. Di sini saya akan mempraktekkan rumus max yang paling pertama. Nah, di sini kita tinggal klik sama dengan ketik max. Ini C. Ya. Nah, habis itu kita blok semua jumlah keuntungan ini. Aduh, salah. Terus kita pencet enter. Nah, sudah. Yang kedua sum. Sum itu jumlah keuntungan. Nah, di sini mungkin ini yang kedua ini keuntungan terendah, jadi saya akan skip ke jumlah keuntungan. Nah, di sini kita ketik
langsung klik, habis itu blok yang ini. Aduh, kita klik enter, sudah. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan, maupun jika ada salah kata mohon dimaafkan, saya akhiri. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 6 silakan duduk. Oke, lagi 2 kelompok ini. Sebelumnya, oke, kita bahas aja, kita langsung aja dulu selesaikan ini ya, nomor 2. Oke deh, ini dah dulu ya. Nanti yang nomor 3 baru kelompok 4. Silakan. Baik, jadi di sini kami akan melanjutkan mengenai pertanyaan rumus apa saja yang digunakan dalam membuat laporan keuangan tersebut. Jadi di sini ada 2 rumus yang kita gunakan lagi, yaitu mean dan average. Dan untuk mempraktekkan rumus tersebut akan diwakilkan oleh jadi rumus mean ini adalah rumus untuk menghitung keuntungan terendah, dan rumus average ini adalah rumus untuk menghitung rata-rata keuntungan. Dan untuk mempraktekannya akan diwakilkan oleh salah satu anggota kelompok kami, yaitu Ruben. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya Bu Guru. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kita coba bahas ya apa yang sudah disajikan oleh teman-temannya ya. Oke, untuk yang pertama menghitung jumlah keuntungan ya, menghitung jumlah keuntungan. Nah, jumlah keuntungan itu rumusnya adalah, kalau kalian logikakan ya, keuntungan itu pasti penjualan dikurangi pengeluaran. Ya, jadi rumusnya itu adalah E4 dikurang F4 ya, maka hasilnya adalah 3.500.000. Oke, sudah benar ya? Oke, coba Ibu cek dulu rumusnya. Oke, udah benar ya. Tepuk tangan dulu yang sudah menyelesaikan masalah yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya, nah jadi ini langsung ini tersirat ini. Kalian sudah belajar autofill. Ya, autofill. Ngerti enggak apa itu maksudnya autofill? Ya, kalian cukup bikin satu aja rumus di sini. Ya, kemudian kalian drag ke bawah ya. Mengcopy rumus. Ya, itu namanya autofill. Ya, jadi rumus yang ada di atas itu karena sama polanya, ya kalian langsung drag aja kayak gitu. Ya, itu namanya autofill. Ya, mengcopy rumus kayak gitu. Ya, autofill itu berguna banget ya. Bayangkan kalau kalian ada 8 cabang, ya, terus satu-satu bikin rumusnya. Ya, itu ribet banget. Ya, itu makanya ya fitur autofill itu berguna sekali. Ya. Nah, kemudian kita bahas lagi yang keuntungan tertinggi. Nah, kalau keuntungan tertinggi berarti kita gunakan rumus max. Ya, coba kita cek. Ya, max G4. Oke, ini hati-hati ya milih selnya, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan nanti beda lagi nilainya. Sampai G11. Oke, sudah benar. Ya. Oke. Kemudian
Selanjutnya keuntungan terendah menggunakan min. Oke, udah benar, coba Ibu cek. Ya, ini sama. Kemudian selnya yang digunakan juga sama. Ya. Kemudian jumlah keuntungan berarti total keuntungannya. Kita gunakan rumus. Oke, rumus sum. Oke, sudah sesuai. Ya, ada kesulitan untuk mengerjakan rumus sum? Enggak, ya. Oke, saya rasa aman-aman aja. Ya. Kemudian yang selanjutnya rata-rata keuntungan. Nah, rata-rata keuntungannya berapa sih gitu? Ya, gunakan rumus apa? Average. Ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, menggunakan rumus average. Oke, sudah benar ya. Oke, salut dulu untuk kelompok. Oke, kelompok 6 dan kelompok 3. Oke. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini cuma menjelaskan aja. Ya. Siapa yang mau? Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 dari ke depan aja deh biar. Ya, kelompok 4. Ke depan ya biar dekat sama saya. Baik, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pertanyaan nomor 3 yang bersoal fitur apa yang kalian gunakan untuk menyambungkan data di Microsoft Excel tersebut ke Microsoft PowerPoint. Jelaskan fungsi dari fitur tersebut. Akan dijawab oleh Wahyu. Jadi fitur yang kita gunakan ini adalah fitur object linking and embedding. Jadi object linking dan embedding ini adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menyambungkan data antara aplikasi Office, seperti menyambungkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft PowerPoint atau dari Microsoft Excel ke Microsoft Word itu sendiri. Oke, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok 4 silakan duduk. Terima kasih. Oke, bagus banget ya penyampaian dari temannya tadi. Nah, jadi fitur yang digunakan itu adalah fitur object linking dan embedding atau bisa disebut dengan OLE. Ya, biar lebih gampang sebut aja OLE. Ya. Nah, jadi OLE itu fungsinya untuk mengintegrasikan dua data dari Microsoft Excel ke Microsoft PowerPoint, begitu juga ke Microsoft Word. Ya, jadi fitur yang digunakan adalah fitur object linking dan embedding. Ya. Oke, nomor 3 ada permasalahan di kalian? Tidak. Oke, aman ya. Nah, ini yang paling pokok ini. Nomor 4. Yang belum maju coba. Oke, Ibu minta dua kelompok nih ya. Kebetulan 2 kelompok ini belum. Oke, kelompok 1 deh dulu ya. Nanti kemudian baru kelompok 2. Nah, Ibu simpan dulu ini. Nah, coba bikin folder, bikin baru ya. Nah, Ibu hapus dulu ini ya. Terus, nah folder yang kalian bisa cari itu di sini. Nah, nanti Ibu arahkan foldernya ya. Oke, silakan didemonstrasikan. Baik, kami akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu soalnya bagaimana langkah menggunakan fitur object linking dan embedded di Microsoft PowerPoint. Jawabannya akan dijelaskan oleh Dendi. Baik, di sini saya akan menjawab bagaimana langkah menggunakan fitur object linking dan embedding di Microsoft PowerPoint. Jadi pertama kalian buka dulu Microsoft PowerPoint. Ya sudah. Lalu klik tab insert. Setelah itu cari objek. Setelah itu create from file. Lalu klik browse. Lalu pilih file Excel yang mau diintegrasikan. Setelah itu klik OK. Centang opsi link. Lalu klik OK kembali.
Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 1 kira-kira bisa menampilkan langkahnya di depan di komputer, di laptop Ibu ya. Oke, silakan. Oke, menu insert, objek, kemudian create from file. Nah, browse. Cari gininya Ibu di cari ya, Ibu tunjukkan filenya Ibu nih. Karena kebetulan sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ini bagus sekali ya. Tadi walaupun kerja kelompoknya agak tertinggal sedikit ya. Jadi ternyata mereka memberanikan diri untuk tampil di depan kayak gitu. Itu salut gitu ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tunggu dulu ya. Kelompok 5 sekarang coba tunjukkan. Ibu mau lihat 2 kelompok. Langsung ke gini ya caranya, tunjukkan caranya di laptop Ibu. Bikin slide baru. Nah, silakan diperhatikan. Create from file. Nah, sekarang kelompok 1 diperhatikan langkah-langkahnya. Kira-kira sama enggak? Ke atas lagi, ke atas, ke atas. File Excel Ibu. Ya. Oke, sama ya. Oke, sama hasilnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk 2 kelompok yang tampil. Oke, cuman tadi Ibu ada lihat di kelompok 1 nih. Ada kurang lagi 1 langkah aja. Yang di kelompok 1. Ya, yang mencentang link. Iya, yang mencentang link. Jadi nanti bedanya itu adalah kalau kalian lupa mencentang link itu, kalau kalian ngedit lagi di Excel tidak akan berubah di PowerPoint. Kayak gitu. Ya, kalau kalian centang linknya itu, apapun perubahan di Excel itu akan berubah di PowerPoint. Nah, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kan bisa ya, jadi dua-duanya bisa. Cuma nanti setelah inilah akan berbeda. Oke, itu ya kira-kira. Nah, kalian jadi sudah ketemu ya apa bedanya kalau linknya itu dicentang dan tidak dicentang kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalian semua sangat luar biasa ya, mampu memecahkan masalah ini ya. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 1 dan kelompok 5 silakan duduk. Oke. Oke, sudah. Nah, sambil jalan ya, Ibu udah kasih flashdisk ya. Nanti silakan masing-masing kelompok kumpul flashdisknya di sana, ya. Oh, flashdisknya nggak bisa masuk ya. Oke. Nanti coba Ibu ya habis pembelajaran, coba Ibu cek gimana.
Yang penting coba di copy di desktop file kalian ya. File kelompok kalian di copy di desktop biar bisa Ibu nanti cek. Sudah? Oke. Sebelum Ibu lanjut ada permasalahan lagi? Oke, tidak ya. Ada pertanyaan enggak dulu? Materi tadi kira-kira ada yang tidak kalian mengerti? Aman? Ya, tidak ada pertanyaan berarti. Oke. Ibu lihat juga kalian sangat aktif sekali. Ya, kalian antusias sekali mengerjakan praktikum kali ini. Kemudian ketika kalian ada kendala-kendala, kalian juga mau untuk menyampaikan kendalanya ke Ibu. Ya, itu salah satu kuncinya ya. Kalau praktikum ya, nah biasanya kan setiap siswa itu pasti beda-beda permasalahannya. Ya, beda-beda. Ada yang kesulitan menebalkan huruf, kemudian ada yang kesulitan melebarkan kolom, itu beda-beda. Ya, jadi nanti kalau kalian ketemu kesulitan seperti itu, tolong langsung segera angkat tangan. Ya, jadi itu salah satu cara untuk Ibu tahu kesulitan kalian. Ya, kayak gitu. Ya. Sampai di sana bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum selesai, kita ada di langkah mana ini sekarang? Oke, presentasi sudah. Nah, ke kesimpulan. Nah, siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan? Oke, silakan Kori. Langsung aja sampaikan dari sana. Ya. Baik, pada pembelajaran hari ini, adapun kesimpulan yang telah saya simpulkan pada praktikum hari ini, di mana saya sudah mempelajari tentang fitur-fitur di aplikasi, yaitu pada Microsoft Excel, saya mempelajari sum, min, max, dan average, di mana sum berfungsi untuk menjumlahkan data, min mencari nilai terendah, max mencari nilai tertinggi, dan average mencari nilai rata-rata. Dan pada Microsoft PowerPoint mempelajari object linking dan embedding yang berfungsi untuk mengintegrasikan data antar aplikasi di Microsoft Office. Dan di sini juga saya mempelajari bagaimana langkah menggunakan fitur object linking dan embedding di Microsoft PowerPoint. Baik, terima kasih. Oke, lengkap sekali ya, tepuk tangan semua. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke, tadi yang Putri, sekarang yang Putra. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, siapa mau? Yang Putra? Ini nih kayaknya nih lagi siap-siap ini kelompok satu. Oke, sabar. Ya. Siapa ada rekomend? Satya? Belum ya. Oke, kita tunggu ya. Wahyu. Jangan bilang kesimpulannya sama gitu ya. Ibu kesimpulannya sama, Bu, itu. Nanti besok-besok Ibu ngajar materinya sama ya, gitu. Gitu misalnya ya. Oke. Lagi menyusun kata-kata. Ya, kita tunggu dulu sampai siap. Ya. Oke, sudah. Mana? Ya, nggak apa-apa. Di sini ya, dideketin biar dekat sama mic. Sudah, silakan sampaikan. Jadi menurut saya kesimpulannya itu hari ini mempelajari tentang cara membuat mengumpulkan data di Microsoft Excel, habis itu mempelajari rumus sum, min, max, dan average, lalu cara object linking dan embedded dari Microsoft Excel menuju Microsoft PowerPoint. Baca? Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Luar biasa sekali kalian ya. Jadi meskipun masih tidak ada bayangan, tapi mencoba untuk menjawab kesimpulan tuh bagus sekali. Ya, semoga nanti lebih banyak
yang mau mencoba untuk menyampaikan kesimpulan di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, tepuk nyaman lagi yuk. Tapi sambil duduk sekarang ya. Oke, perhatikan semua, tepuk nyawan. Jeng, jeng, jeng. Nang ning nang ning nung nang ning nang ning nung. Oh, tuh gerakannya bagus banget tuh. Ya, oke. Udah ya. Nah, kita udah ada di ujung pertemuan nih. Ya, tadi kesimpulan sudah, kemudian presentasi juga sudah, dan anak-anak juga sudah belajar. Nah, di langkah terakhir, Ibu minta kalian masing-masing orang untuk merefleksi kegiatan hari ini. Ya, merefleksi itu apa gitu. Nah, jadi di merefleksi itu, kalian sampaikan nanti materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, kemudian apa yang belum kalian pahami. Seperti itu. Ya, Ibu akan bagikan linknya melalui Kori. Nanti Kori yang bagikan link kuesionernya ke teman-teman. Ya, pertanyaannya simple, cuman ada 3 kok. Ya, kayaknya 1 menit selesai. Semoga sih. Ya, sekarang. Kirimkan ya. Oke. Jadi silakan dibagikan ke teman-temannya. Kurang lebih ya 3 menit aja diisi itu ya. Udah bisa dibuka? Udah semua ya? Udah semua kelompok? Yang kelompok 6 aja yang belum. Oke. Cek dulu. Kelompok 2 udah. Kelompok 3 udah. Kelompok 4. Kenapa nih kelompok 4 ini? Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6 memang kosong. Ini kelompok 4 kayaknya. Coba kirim ulang ya. Oh, nggak bisa di delete juga. Tolong dibikinin folder baru ya, di folder Ibu nanti.
Oke, lagi 1 menit ya waktunya untuk mengisi. Oke, pertanyaannya gampang kok, nggak ada salah, nggak ada benar itu. Ya, jadi itu murni refleksi diri kalian. Ya, kalau ada yang kurang mengerti, silakan disampaikan. Apa saja yang kalian pahami di pembelajaran kali ini, silakan disampaikan juga di sana. Ya. Jadi itu murni sebagai bahan refleksi dari kalian dan juga dari ibu sebagai guru. Ya, jadi ibu jadi paham. Kalian tuh belum paham yang mana, ya itu. Ya, jadi nggak usah terlalu terbeban harus sempurna jawabannya seperti itu, tidak perlu ya. Nah, jadi apa yang kalian rasakan itu yang kalian isi di sana, ya. Oke, sudah? Sudah semua? Oke. Ada yang belum ya? Oke. Sudah, bagi yang sudah, Ibu mohon bantuannya untuk mematikan komputer. Ya, silakan di shutdown komputernya. Nah, kecuali komputer kelompok 6 ya, jangan dulu di shutdown ya. Karena Ibu mau ngecek filenya nanti. Coba lagi ya. Oke, oh ya. Nah, untuk nanti LKPD-nya silakan dikumpul. Ya. Sudah semua ya, selesai LKPD-nya, silakan dikumpulkan ke depan. Taruh di sini dah. Lagi satu kelompok apa yang belum nih? Kelompok 1 belum ya? Oke. Oke, sudah? Oke, untuk kelompok yang lain sudah semua ya? Oke, refleksi juga sudah diisi. Oke, aman ya. Kelompok 1 gimana? Oke. Kita tunggu dulu ya. Yang ini udah dimatikan komputernya? Oke. Ini? Ya, nanti dah dulu ya. Oke, ini. Nanti ingat ngambil ini ya.
absennya. Oke, sudah ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Semangat sekali nih. Semangat karena udah selesai, nggak sabar mau ke kantin kayaknya nih. Oke. Baik, jadi untuk sekarang pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mile merge. Ya, jadi nanti kalian ketika jam ibu langsung saja menuju lab komputer di sini, ya. Dan ingat juga keselamatan kerja, ya. Prinsip keselamatan kerja yang ibu sampaikan tadi di awal, ya. Ingat gunakan alas kaki, pakai kaos kaki sebenarnya masih bisa, tapi biar lebih aman langsung pakai sepatu seperti itu, ya. Oke, sampai di sana ada pertanyaan dulu? Oke, sudah mulai lelah kayaknya ini. Ya. Oke, sudah. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa dan para mesanti yang dipimpin oleh ketua kelas, ya. Baik semuanya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan sifat pemustikaran. Agama lain menyesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para mesanti. Om Santi Om, ya. Baik, selamat siang anak-anak. Oke, terima kasih.